Terima kasih sudah mengklik video ini. Pada video ini saya akan menunjukkan beberapa poin penting dari tune control ini. Jadi tune control ini saya dapatkan di online marketplace dengan box seperti ini. Di depan ada tulisan Active Control Echo System plus Subwoofer. Nah, ini merupakan produk dari Ranik dengan tipe 690. Ketika saya membelinya, saya mendapatkan modul itu sendiri, yaitu ini modulnya, dan juga kelengkapannya hanya ring dan baut untuk potensiometer. Oke, saya akan bahas poin-poin apa saja yang membuat saya menyukai tune control ini. Nah, pertama saya melihat di marketplace, saya melihat tune control ini merupakan tune control dengan fitur yang lengkap. Nah, kita bisa lihat pada bagian potentiometer dari sebelah kanan saya, di sini ada treble, bass, subwoofer, volume, echo, dan volmic. Sedangkan jack mic-nya ini ada dua, itu artinya sudah bisa digunakan untuk dua buah mic dan bisa untuk karaokean berdua, gitu ya. Nah, yang kedua, selain fitur yang lengkap tadi adalah dari segi IC. Nah, kita lihat ada 3 IC, 1, 2, 3. Yang sebelah kiri ini IC-nya adalah PT2399. Ini menangani echo, jadi untuk proses echo di handle oleh IC ini. Nah, yang di tengah ini adalah JRC4558. Nah, tadinya saya kira ini untuk subwoofer, ternyata setelah saya lihat jalurnya, ini menuju ke preamp. Jadi ini adalah preamp. Berarti ada peningkatan karena biasanya untuk preamp ini menggunakan transistor. Ini sekarang sudah menggunakan IC ya. Yang ketiga ini adalah IC LM324. Ini merupakan quad op amp dan ini untuk menangani dari tune controlnya itu sendiri. Termasuk di dalamnya adalah subwoofer. Nah, yang ketiga itu adalah ukuran dan urutan. Jadi ketika saya membeli di online marketplace gitu ya, ternyata ada beberapa merek yang memiliki bentuk sama. Jadi saya penasaran apakah ukurannya sama. Ternyata sama ukurannya dan urutannya pun sama. Nah, akhirnya saya tidak hanya membeli satu, saya membeli dua ya. Ini yang kedua saya beli ini. Ini adalah produk dari Tunersys dengan tipe TC009 dengan merek brandednya Jupiter. Nah, ini terlihat lebih panjang. Kenapa? Kita buka saja. Apa yang membuatnya dia lebih panjang? Nah, ternyata di dalamnya ada dibawakan ini panel ya. Dari peruntukannya ini mungkin untuk speaker aktif atau digunakan pada box kayu. Oke, berikutnya juga sudah disertakan ini ada knob potentiometer, ada saklarnya, juga ada ring dan baut pada potentiometer. Untuk harga ini hanya selisih 10.000 ya. Hanya selisih 10.000. Jadi saya compare sedikit aja. Nah, ini jadi untuk membeli ini tergantung dari keperluan. Mungkin teman-teman mau untuk speaker aktif bisa pilih yang tipe TC009 miliknya Tunersys. Sedangkan yang mau digunakan untuk box, karena untuk box sendiri Ranik sudah menyediakannya, pilih yang Ranik ini. Tapi terserah sih karena ini sama ya. Nah, sekedar pengalaman ketika saya membelinya ini, dua-duanya langsung saya tes. Nah, ketika dites untuk yang Tunersys ini langsung bisa bunyi ya. Sedangkan yang Ranik ini perlu sedikit usaha. Kenapa? Karena ternyata ada beberapa solderan untuk kapasitor itu tidak lengket dengan baik. Akhirnya saya solder dulu, barulah bisa bunyi. Untuk hasilnya bagaimana? Untuk hasilnya ya 11-12 lah, sama saja. Nah, yang ketiga adalah gainnya ya. Jadi menurut saya
tone control tipe ini memiliki gain yang pas. Nah, biasanya ketika saya mendengarkan musik dari power amplifier, kemudian saya tambahkan tone control, maka gainnya terasa sekali atau signifikan. Atau kata orang sih buka titik langsung jos begitu ya. Nah, kalau itu tipe-tipe seperti itu saya kurang suka. Saya suka yang buka perlahan, tidak menghentak, tapi enak begitu ya. Nah, ini termasuk ini subjektif sih, tergantung dari teman-teman suka seperti itu atau tidak. Nah, untuk kali ini sesuai janji saya akan mencoba satu saja karena ini sama ya. Nanti saya coba mungkin yang ini ya, dengan menggunakan power supply yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum menonton videonya, bisa cek di channel Yutambu, dan saya juga sudah sertakan di deskripsi, jadi nanti cek saja. Oke, saya akan rakit dulu perkabelannya, nanti saya akan kembali setelah yang satu ini. Sebelum kita cek sound, pastikan dulu perkabelannya sudah benar dan tidak ada yang salah. Input tone control saya sambungkan dengan output pada bagian laptop sebagai sumber bunyi. Nah, sedangkan outputnya ini ada dua, kiri dan kanan, L dan R. Kemudian ada ground. Ground ini adalah gabungan dari catu daya plus minus. Saya gunakan yang catu daya saja untuk menghindari looping. Kemudian kabel output dari tone control saya tambahkan terlebih dahulu potensiometer 50K. Ini saya gunakan sebagai volume level. Baru ke power amplifier. Power amplifiernya ini ada di sketsa amplifier, ada videonya di channel Yutambu. Output dua buah speaker kiri dan speaker kanan. Untuk catu daya, ini menggunakan catu daya yang kita buat beberapa waktu yang lalu. Videonya sudah saya upload. Yang belum menontonnya bisa ditonton. Judulnya PSU Power Amplifier dan Tone Control, bikin sendiri aja. Ya, silakan ditonton yang memerlukan tutorial cara pembuatannya. Kita lihat lagi ke bagian PSU-nya. Untuk trafo saya gunakan 5 ampere. Kemudian saya sambungkan ke dioda bridge-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 buah kabel, ini untuk power amplifier. Ada plus, CT, dan min. Sedangkan untuk tone controlnya ada di bagian depannya sini yang sudah diturunkan menjadi 15 volt. Ini bagian positif, ini CT, dan ini negatif. Nah, sudah. Jadi kita hanya perlu satu power supply untuk power dan tone control. Nah, setelah ini kita cek sound. Saya juga akan coba mic-nya, tapi saya pasang dulu ke tripod agar tidak goyang-goyang. Tunggu sebentar ya. Untuk cek sound yang pertama kali, kita akan cek mic dari tone control ini. Nah, sekarang mic sudah ada dan volume mic sudah saya putar di angka 12, jam 12. Kita coba. Testing 1 2 3 1 2 3. Nah, inilah suara dari mic Active Tone Control tipe 690 produksi dari Ranik. Nah, sekarang akan kita coba untuk musik. Kita cek dulu stereo kiri kanannya. Kita cek sound untuk lagu lain.
treble saya putar. Ini suara treble. Saya off-kan. Ini suara bass. Saya off-kan. Ini suara subwoofer. Sekarang kita putar semuanya. Nah, seperti itulah suara dari musik ya. Sekarang kita cek untuk karaoke. Kita coba untuk karaoke. Kita cek untuk karaoke. Saya akan coba sedikit ya, sedikit saja. Kita coba. Putar musik. Ini mic-nya. Tes 1. Tes 1 2 3. 1 2 3. Ku sangkakan panas berpanjangan, rupanya gerimis mengundang. Dalam tak sadarku kebasahan. Oke, cukup ya. Nah, jadi itulah suara dan musik ya. Jadi kita bisa berkaraoke dengan tone control ini. Oke. Nah, sekarang kita cek yang lain lagi. Ini ada satu lagu dangdut, siapa tahu copyright, jadi saya taruh di akhir. Ini lagunya saya putar. Nah, demikianlah cek sound kali ini ya. Dari cek sound ini saya membuat kesimpulan bahwa pertama, untuk mic ini berfungsi dengan normal dan baik ya, meskipun volumenya hanya satu, ini kekurangannya volumenya satu. Kemudian untuk suara juga lumayan, jadi antara harga dan performance-nya ini sesuai. Untuk subwoofer ini tidak seperti subwoofer, ini hanya low bass ya, jadi bass yang lebih rendah lagi. Dan ketika kita putar untuk subwoofernya ini tidak menimbulkan suara mono. Jadi biasanya kalau yang independen itu ketika kita putar subwoofer suara mono ya di tengah, ini tidak, ini tetap bisa stereo. Jadi gimana pendapat teman-teman dari hasil cek ini, suka atau tidak? Menurut teman-teman bagus, biasa, atau bahkan tidak bagus? Oke, tapi yang jelas mungkin bisa menjadi referensi ketika ingin membeli
produk ini, apakah mau yang Ranik, apakah mau yang Tetanersis. Jadi mau yang mana tergantung keperluannya. Jadi kalau ingin membuat speaker aktif bagus yang Tetanersis ya. Tapi kalau ingin dimasukkan box ini. Itu aja teman-teman untuk Kexon kali ini dan reviewnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya, ada yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita akan sampai ketemu lagi loh, kok sampai ketemu lagi. Kita akan ketemu lagi di video-video yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa.